Inilah dosa dan hukum orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Pada bulan Ramadan, banyak kita jumpai orang-orang fasik yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Mereka bahkan berani makan, minum, dan merokok secara terang-terangan di siang bolong. Padahal, mereka tahu bahwa puasa Ramadan adalah wajib hukumnya dan dosa besar apabila ditinggalkan tanpa uzur yang syar'i. Ibadah puasa Ramadan adalah termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Barang siapa yang berani meninggalkan puasa, berarti ia berani melanggar perintah Allah. Pedih sekali azab neraka yang kelak diterima orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menyatakan bahwa orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, maka ia lebih buruk dari pezina, lebih buruk dari peminum khamr, diragukan keislamannya, dan disangka zindik. Coba kita bayangkan betapa besar dosa dan azab orang yang meninggalkan puasa. Setiap orang yang membangkang atas perintah Allah, maka siap-siap akan menerima azab neraka bila tidak bertaubat. Di dalam Islam, kita boleh untuk membatalkan puasa Ramadan dengan beberapa alasan uzur sesuai syariat. Sebagai contoh, apabila ada seorang ibu tengah hamil atau menyusui khawatir apabila fisiknya dan anaknya terancam apabila berpuasa, maka ia boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengqadha puasa di luar Ramadan. Namun apabila fisik sang ibu kuat berpuasa namun khawatir anaknya celaka semisal keguguran apabila puasa, maka ia boleh tak berpuasa namun dengan wajib mengqadha puasa dan membayar fidyah. Selanjutnya, bagi musafir atau orang yang melakukan perjalanan, maka ia boleh membatalkan puasanya dengan beberapa ketentuan. Yaitu, seperti jarak perjalanan yang ditempuh yaitu jarak perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqosor sholat. Kemudian, perjalanannya bersifat mubah atau boleh seperti mudik lebaran dan bukan perjalanan untuk bermaksiat. Kemudian, perjalanan dilakukan di malam hari dan sebelum waktu subuh tiba ia sudah keluar dari batas wilayah desanya. Musafir boleh membatalkan puasanya tetapi wajib mengqadha puasanya di lain hari. Selanjutnya, apabila ada orang yang sakit tidak permanen dalam arti sakitnya bisa sembuh suatu saat nanti, maka ia boleh membatalkan puasa Ramadan tetapi wajib mengqadha puasanya di hari lainnya. Kewajiban mengqadha puasa juga berlaku bagi seseorang yang mengalami sakit ayan, orang yang lupa tak niat puasa di malam hari, dan juga orang yang sengaja membatalkan puasa sebelum waktu berbuka tiba. Tetapi, apabila ada seseorang yang sudah sakit parah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa sembuh, maka orang tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak wajib mengqadha puasanya, tetapi wajib menggantinya dengan membayarkan fidyah. Hal ini dikarenakan fisik orang sakit itu sudah lemah, dan bisa mengancam keselamatan bila ia berpuasa. Juga termasuk dalam kategori ini adalah orang tua renta yang tidak kuat lagi berpuasa, maka mereka hanya wajib membayar fidyah saja dan tidak wajib mengqadha puasanya. Kemudian, bagi orang yang memiliki pekerjaan yang super berat seperti contohnya tukang bangunan, buruh cangkul di sawah, kuli beban berat dan lain sebagainya, maka mereka tetap wajib berpuasa dan berniat puasa di malam hari. Namun apabila saat berpuasa di siang hari mereka merasa keberatan, super lemas, dan tidak kuat, maka mereka diperbolehkan untuk membatalkan puasanya karena kondisi darurat. Namun di sisi lain, mereka masih tetap berkewajiban untuk mengqadha puasanya di hari lainnya. Kemudian, bagi orang yang hilang akalnya seperti orang gila, lalu bagi anak kecil yang belum masuk usia balik, dan orang-orang kafir, maka mereka tidak diwajibkan berpuasa, tidak wajib mengqadha puasa, dan tidak wajib membayar fidyah puasa. Namun bagi orang tua, hendaknya sudah mulai mendidik sang anak untuk latihan puasa ketika sudah berumur 7 tahun. Dan nanti apabila sudah balik, maka si anak sudah wajib hukumnya untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selanjutnya, hukum bagi orang yang mati tapi masih punya hutang puasa ada beberapa perincian. Apabila seseorang sebelum mati mengalami uzur seperti sakit parah hingga tidak mampu puasa sampai kematiannya, maka bagi ahli waris tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa si mayit maupun membayar fidyah. Kemudian, apabila dulunya si mayit pernah meninggalkan puasa entah sebab uzur atau tidak, dan ia kemudian mendapati waktu yang memungkinkan untuk mengqadha puasanya, maka menurut qaul qadim Imam Syafi'i, ahli waris boleh memilih wajib qadha atau membayar fidyah untuk si mayit. Adapun yang dimaksud membayar fidyah puasa, adalah sebuah tebusan untuk mengganti puasa-puasa yang ditinggalkan. Apabila ada seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan sesuai ketentuan fidyah di atas, maka wajib bagi mereka untuk memberi makan orang miskin dengan takaran 1 mat makanan pokok untuk 1 hari puasa yang ditinggal.
Kadar takaran 1 mat bila dikonversi ke jenis takaran zaman sekarang adalah seberat 675 gar. Hal ini sebagaimana penjelasan Syekh Wahban Al-Suhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Cara praktiknya adalah sebagai contoh berikut. Apabila ada seseorang meninggalkan puasa selama 10 hari, maka ia harus membayar fidyah sebesar 10 mat beras kepada fakir miskin. 10 mat beras itu boleh diberikan sekaligus kepada satu orang fakir atau miskin saja. Tetapi, apabila cuma membayar fidyah 1 mat saja, maka tidak boleh dibagi 2 untuk diberikan kepada 2 orang fakir, tidak boleh dibagi separuh dalam artian 1 orang setengah mat 1 orang setengah mat. Hal ini sebagaimana keterangan Syekh Khatib Al-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Di dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Sumair Fasal wa Aqsamul Iftar dijelaskan, bahwa, macam-macam putusnya puasa dan hukumnya terdiri dari 4 hal. Pertama, perkara yang mewajibkan qada dan membayar fidyah, yaitu putusnya puasa sebab mengkhawatirkan orang lain dan tidak mengqada puasa disebabkan menunda-nunda pada waktu yang dimungkinkan, hingga datang bulan Ramadan berikutnya. Kedua, perkara yang hanya mewajibkan qada saja, dalam hal ini terjadi pada kebanyakan orang seperti sakit ayan dan lain-lain. Ketiga, perkara yang mewajibkan membayar fidyah tidak qada yaitu orang yang tua renta. Keempat, tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah yaitu orang gila yang tidak disengaja gilanya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.